Eh, Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andri Saya dari kelas MJ 103. NIM saya 240201010148. Sebelumnya izin Pak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro yang saya hormati. Adapun izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa slide terkait tugas yang Bapak berikan kepada saya mengenai pembuatan video presentasi atau ulasan atau review atas kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah di era reformasi hingga era pemerintahan pada saat ini. Adapun program yang saya pilih atau kebijakan yang saya pilih adalah eh, program BLT, bantuan langsung tunai. Saya izin langsung ke slide selanjutnya. Adapun slide selanjutnya eh, adalah definisi dan latar belakang. BLT sendiri merupakan singkatan dari bantuan langsung tunai. Dan merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan untuk latar belakangnya, kenapa program BLT ini dibuat oleh pemerintah adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, lalu mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat kurang mampu, dan tentunya meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Jadi, secara overall, BLT ini dibuat untuk membantu mendongkrak perekonomian dan tentunya membantu memenuhi kebutuhan pokok daripada masyarakat-masyarakat Indonesia yang masuk kategori kurang mampu. Mungkin sekian untuk definisi dan apa namanya definisi dari BLT. Dan untuk sekarang izinkan saya untuk bahas sejarah dan latar belakang kebijakan BLT. Latar belakang kebijakan BLT adalah kompensasi karena berkurangnya atau pengurangan BBM yang bersubsidi yang akhirnya berdampak pada meningkatnya nilai harga atau kebutuhan pokok. Jadi hampir semua kebutuhan pokok didistribusikan kepada customer atau pengguna itu lewat transport. Dan apabila transport eh, meningkat harganya karena BBM-nya pun harganya meningkat juga, otomatis barang-barang yang dideliver, yakni kebutuhan pokok pun ikut meningkat. Dan selain latar belakang yang baru saya sebutkan, BLT juga dibuat untuk mempertahankan tingkat konsumsi RTS. Dan untuk sejarah program BLT sendiri ini, pertama kali dimulai pada tahun 2005 pada era pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, untuk mekanisme pelaksanaan BLT. Mekanisme untuk pelaksanaan BLT meliputi verifikasi lapangan, penilaian kelayakan, pembahasan di Bamuskal, dan yang terakhir keputusan dalam musyawarah desa khusus. Jadi untuk apa namanya untuk menerima BLT sendiri, pemerintah sudah memprofiling lah ya apa namanya siapa-siapa saja yang cocok dan layak untuk menerima BLT ini. Jadi secara garis besar, proses alur BLT meliputi pendaftaran, verifikasi, penentuan lalu pencairan. Dan untuk kriteria penerimanya sendiri harus merupakan warga negara Indonesia, terdaftar dalam BDT, tidak menerima bansos lain, dan tentunya bukan pegawai negeri sipil. Lalu selanjutnya untuk dampak program BLT terhadap perspektif ekonomi mikro dan sosial. Yang pertama terhadap perspektif eh, mikro, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, tentunya masyarakat yang kurang mampu, lalu memperkuat permintaan di sektor lokal. Ya, ini mungkin agak sedikit saya jelaskan terkait permintaan di sektor lokal. Misalkan, eh, ya, mostly kebanyakan masyarakat-masyarakat yang menerima BLT menggunakan uangnya untuk berbelanja di pasar lokal, di usaha-usaha UMKM, sehingga meningkatkan gairah usahanya teman-teman dari sektor lokal. Dan tentunya menambah masukan mereka, dan tentunya sesuai dengan yang nomor tiga, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi, itu juga cukup membantu ya. Jadi dengan adanya BLT menambah daya beli, dan tentunya menambah average dari pendapatan masyarakat-masyarakat. Lalu yang terakhir mendukung pemulihan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya,
terhadap sosial, dampak BLT terhadap sosial. Tentunya yang pertama membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, lalu mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat, meminimalisir penurunan kesejahteraan masyarakat, lalu membantu meringankan beban ekonomi, lalu yang terakhir meningkatkan eh, kesejahteraan masyarakat. Nah, itu mungkin dampak BLT dari perspektif mikro dan sosial. Nah, tantangan dalam pelaksanaan BLT. Ada beberapa tantangannya. Yang pertama sasaran program, apakah program tersebut sudah tepat guna, sudah sesuai, apakah penerima BLT sudah sesuai dengan yang sudah seharusnya lah ya. Lalu transparansi, jangan sampai BLT menjadi wadah untuk korupsi lagi dan sebagainya. Lalu infrastruktur, ya proses pendeliveran BLT itu masih masih kurang kurang digitalized lah ya, mungkin karena eh, proses ini kan harus dialokasikan, apa program ini dialokasikan mostly ke daerah pedesaan ya, jadi agak sulit untuk mendigitalisasi mungkin mungkin ya. Lalu untuk permasalahan sosial, jadi dalam satu desa katakanlah nggak semuanya pastinya menerima BLT, akan menimbulkan perasaan iri satu sama lain. Lalu ketergantungan ya, itu yang agak cukup parah juga terkait program BLT ini. Jadi mostly masyarakat banyak yang akhirnya daripada cari kerja atau jualan dan sebagainya, lebih memilih untuk menunggu BLT-nya cair. Lalu inflasi dan terakhir kendala lembaga. Nah, itulah tantangan dalam program BLT ini. Lalu selanjutnya evaluasi dan perbaikan kebijakan BLT. Adapun yang dievaluasi adalah akurasi sasaran, apakah sesuai dengan yang apakah penerima sesuai dengan yang sudah disyaratkan misalkan, lalu apakah efektif. Efektif itu misalkan penggunaan BLT apakah sesuai dengan yang seharusnya misalkan untuk kebutuhan pokok dan sebagainya ya. Lalu efisiensi, apakah penerima BLT dapat menggunakan dengan efisiensi atau mungkin proses deliveryisasi BLT-nya mungkin eh, agak apa ya, agak mahal dan mungkin malah menimbulkan extra cost gitu ya. Lalu itu dari segi efisiensi, lalu transparansi yang mungkin sudah sempat ada agak sedikit dibahas di slide sebelumnya. Lalu perbaikan kebijakan BLT. Jadi sudah beberapa perbaikan yang sudah dilakukan ya. Yang pertama tentunya peningkatan akurasi sasaran BLT, lalu penyaluran BLT secara digital ya, lalu peningkatan transparansi, integrasi dengan pemberdayaan ekonomi, pelibatan masyarakat sekitar, dan yang terakhir komunikasi publik. Jadi itu evaluasi dan perbaikan kebijakan BLT yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi secara overall kesimpulannya, BLT adalah program yang dibuat oleh pemerintah dan sangat berdampak pada masyarakat kecil. Namun dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak positif, melainkan ada juga dampak negatif, baik dampak berkepanjangan maupun dampak dampak singkat. Adapun menurut saya pribadi, BLT tetap merupakan program yang positif, hanya perlu lebih diorganisasikan lagi dengan baik. Misalkan adanya peraturan usaha masyarakat miskin, jadi setiap 1 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan, setiap penerima BLT harus mengirimkan informasi kepada BLT ya, pemegang program BLT, bahwa mereka sudah eh, mencari kerja atau mungkin sudah mencoba usaha, sudah mencoba jualan gitu ya. Sehingga penerima BLT tersebut tidak pasif menunggu eh, uang dari BLT cair. Dan lalu kedua ada survei atau sampling kegiatan masyarakat yang mendapatkan BLT. Hampir sama dengan yang pertama, hanya saja di tidak diimpakkan ke semua penerima ya. Jadi hanya untuk beberapa persen saja. Mungkin dengan rumus Lovin dan sebagainya. Misalkan dari 100 ya, ya ada 5 yang disampling dan sebagainya. Buat apa mereka apa BLT itu mereka gunakan untuk apa, atau apakah ada perubahan yang positif dan sebagainya lah ya. Lalu yang ketiga adanya batas-batas yang bisa dibeli menggunakan BLT. Jadi jangan sampai BLT tidak dipakai untuk digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi mungkin itu eh, terkait kesimpulan dari program BLT ini, program yang cukup bagus. Eh, Hanya saja ya tadi perlu diorganisasikan lebih baik, perlu di maintenance lebih baik, dan tentunya perlu perhitungan yang komprehensif setiap saat, sehingga
program ini tidak menjadi double point ya, maksudnya tidak jadi pisau bermata dua untuk pemerintahan. Ya mungkin itu terkait apa namanya BLT atau tugas dari Pak Joko kepada saya, dan ini mungkin sedikit referensi eh, source dari apa poin-poin yang sudah saya presentasikan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Joko. eh saya sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak.